Alhamdulillah, Januari-Mei 2022 kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia naik 616,4% atau mencapai hampir 400.000 dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Bahkan bulan Mei 2022, Syaf, mencapai 213,3 ribu, naik super tajam 1.382% dibandingkan Mei 2021. Kita proyeksikan Juni Agustus ke depan kunjungan wisatawan mancanegara ini akan mengalami lonjakan secara signifikan. 3 bulan ke depan kita memasuki peak seasons, liburan musim panas atau summer holiday. Nah, yang berkunjung ke Indonesia terutama dinominasi ke Bali ini tetap tinggi karena di Australia pasar utama kita harapkan akan terus menyumbangkan pergerakan wisatawan mancanegara. Sementara wisatawan domestik, wisatawan Nusantara juga terus meningkat. Apalagi kita terus bisa mengendalikan situasi pandemi COVID-19 dan beberapa kebijakan yang cukup mendukung kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Kita berharap situasi ini terus membaik walaupun tentunya ada beberapa kendala seperti varian baru BA4, BA5 ini yang kita berdoa agar ini tetap terkendali sehingga kepulihan dan momentum kita ini bisa kita rawat dan terus terjaga. Baik Pak, ini kan pemulihan pariwisata Indonesia dibarengi dengan peningkatan kembali angka COVID-19 seperti yang tadi Bapak juga sampaikan. Ada nggak sih Pak upaya-upaya khusus yang akhirnya dilakukan di luar dari meningkatkan protokol kesehatan, mengetatkan kembali kebijakan, atau menaikkan status PPKM? Ada lagi nggak Pak yang dilakukan? Ya, pertama tentunya kita harus pastikan 1,1 juta lapangan pekerjaan yang dalam proses penciptaannya tahun ini diakibatkan oleh beberapa kegiatan pemulihan ini tetap kita pastikan terrealisasikan. Oleh karena itu, booster akan menjadi suatu prioritas andalan kita untuk menyikapi agar varian baru ini tidak memaksa kita untuk meningkatkan satu restriksi terhadap perjalanan. Dan untuk pelaku perjalanan ini kita harapkan sudah semuanya patuh melakukan booster dan memakai masker. Menurut saya pemerintah sudah kembali menaikkan kesiapsiagaannya, kewaspadaannya dengan mengharuskan penggunaan masker pada saat berkegiatan di luar ruangan. Oleh karena itu instruksi Mendagri nomor 33 bahwa kita pastikan bahwa PPKM ini tidak meningkat statusnya dan para pelaku pariwisata harus mematuhi CHSE. Konsep SNI CHSE ini adalah Cleanliness, Health, Safety, dan Sustainability. Environmental Sustainability ini kita harapkan mampu untuk menangkal kenaikan kasus yang dipicu oleh BA4 dan BA5. Oke, berarti sekarang kebijakan booster ini hanya untuk perjalanan domestik kah Pak atau dari luar negeri juga Pak? Ya, sekarang ini adalah pelaku perjalanan. Dalam nanti ke depannya kita akan pantau dan kita akan waspada dan akan kita pastikan bagaimana penyesuaiannya. Kami akan terus melakukan koordinasi untuk mempersiapkan diri karena menyambut lonjakan kunjungan wisatawan ini dan beberapa event-event termasuk G20. Karena kami melihat bahwa G20 yang akan puncaknya bulan November ini akan diikut sertakan dengan begitu banyaknya lapangan pekerjaan dan terbukanya peluang usaha bagi para pelaku usaha termasuk UMKM. Di Bali sendiri akan banyak sekali side events dan juga di kota-kota lain. Oleh karena itu kami merekomendasikan setiap destinasi wisata di tanah air termasuk 5 destinasi super prioritas Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang untuk bersiap-siap. Kita harapkan tentunya keadaan ini bisa terus kondusif sehingga target kita untuk kebangkitan dan kepulihan dalam tatanan ekonomi baru yang berpihak kepada penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja terutama kepada UMKM ini menyikapi tekanan ekonomi yang begitu berat
yang dihadapi oleh masyarakat, harga-harga bahan pokok mulai meningkat, ini bisa kita sikapi dengan bijak dan waspada.